Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1S1222027 dari kelas C dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halwaleo. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan slide TRIS pada mata kuliah Data Structure Algoritma dan Algoritma Bahasa Python. Nah, langsung saja di sini untuk review atau ringkasannya. Di slide ini itu menjelaskan tentang introduction to trace atau pengertian dari tree, kemudian definisi propertinya, kemudian tree ADT, computing deep and hack. Kemudian ada binary trees, implemented trees using linked list, kemudian trees reversal algorithm. Akan tetapi yang akan saya jelaskan di sini hanya pada introduction-nya. Dan ada juga sebentar saya akan memperhatikan implementasi dari tree-nya. Oke, langsung saja kita ke introduction to tree. Nah, tree ini merupakan struktur data non-linear. Nah, ini menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear atau Erlang list. Nah, ini juga menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Tree definition and properties. Definisi dan properti dari tree ini. Nah, tree adalah tipe data abstrak yang menyimpan secara hierarkis dengan pengecualian elemen teratas atau setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk atau parent dari 0 atau lebih childnya dari elemen tadi. Nah, untuk elemen dari pohon tersebut disebut root atau akar pohon. Oke, sekarang untuk formal definition-nya. Nah, secara formal kita dapat mendefinisikan pohon ini sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki sebuah hubungan antara parent child-nya yang memiliki sifat-sifat seperti berikut, yaitu yang pertama, jika T itu tidak kosong, maka ia mempunyai node khusus yang disebut root dari T yang tidak mempunyai parent. Kemudian setiap node V dari T yang berbeda dari rootnya memiliki node parent yang unik, yaitu W, yang setiap node dengan parentnya W adalah child dari W. Nah, diperhatikan bahwa menurut definisi tadi, sebuah pohon bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak memiliki node apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Nah, dua node yang merupakan child dari parent yang sama yaitu disebut simple V atau node V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai children. Nah, sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih children. Di luar node juga dikenal sebagai lips. Suatu simpul merupakan inkestor dari sebuah node V jika U sama dengan V atau U merupakan enkestor dari parent dari V. Nah, conversely atau sebaliknya, kita katakan bahwa node V adalah turunan atau descendant dari simpul U jika U merupakan ancestor dari V-nya. Nah, sebuah edge dari tree T adalah sepasang simpul yaitu U, V sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Nah, jalur T adalah rangkaian node sedemikian rupa sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Nah, contohnya pohon yang berdekatan berisi jalur CS252, kemudian project, demos, dan market. Nah, seperti di gambar. Nah, sebuah tree diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara children-nya di setiap node. Nah, kemudian tree editing. Di sini kita mendefinisikan tree editing ini menggunakan konsep position sebagai abstraksi untuk node pada tree-nya. Nah, elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan parent-child yang menentukan struktur pohon. Nah, objek posisi untuk pohon ini mendukung metode P elemen, yaitu fungsinya mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Nah,
Untuk tree ADT ini disupport dengan source seperti berikut, yaitu troot, yaitu untuk mengembalikan posisi root dari pohon T-nya, atau bernilai non jika T-nya itu kosong. Kemudian T is root ini untuk dengan parameter P untuk mengembalikan nilai true jika posisi P-nya ini sebagai root dari tree tadi. Kemudian tree parent dengan parameter P ini untuk mengembalikan posisi dari untuk mengembalikan posisi dari parentnya, dan akan bernilai non jika P ini adalah root dari T. Kemudian children dengan parameter P untuk mengembalikan number atau jumlah children pada posisi P. Kemudian the children yaitu menggenerate atau menghasilkan iterasi child dari posisi P. Lalu ada isLeaf yaitu untuk mereturn nilai true jika posisi P tidak memiliki turunan atau tidak memiliki children. Kemudian tip yaitu mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat pada tree. Kemudian is empty mengembalikan nilai true jika T ini tidak mengandung elemen apapun. Kemudian tip position yaitu menggenerate iterasi semua posisi dari pohon dari tree-nya tadi. Kemudian iter T yaitu menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan ke dalam pohon T. Lalu ada materi doctyping. Nah, doctyping ini adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan, metode, dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat rantai. Nah, jenis objek itu sendiri tidak penting. Nah, sebaliknya objek harus mendukung semua mode atau atribut dalam memanggilnya. Nah, karena alasan ini doctyping kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam doctyping kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototype. Fungsi atau metode ini menyiratkan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe apa yang benar-benar penting dan jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Nah, kata ini berasal dari pepatah lama, yaitu jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkutak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Nah, maksudnya bahkan entitas non-bebek yang berperilaku yang sama dapat dianggap bebek jika penekanannya pada perilaku. Nah, dengan analogi untuk bahasa komputasi, jenis atau objek tidak penting asalkan perilaku seperti itu. Nah, lalu abstract base class for the data structure yaitu kelas berbasis abstrak untuk data structure pada tree. Nah, kita dapat mengikuti doctyping dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas concave yang diwarisi dari kelas ini. Nah, kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, kemudian beberapa metode abstrak, lalu beberapa metode konkret seperti isRoot, isLeaf, dan isEmpty. Nah, tidak langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Jadi seperti yang kita lihat di samping ini contoh kodenya dan akan kita praktikan. Oke. Sini kita akan membuat kelas pertama, kita buat kelas empty dulu. Lalu kita buat kelas tree. Lalu kelas position, buat fungsi elemen self, terus kita raise not implement error, must be implemented by source. Selanjutnya fungsi id. Order.
Ini kemudian self order juga. Kemudian di sini kita return not self sama dengan ada. Setelah itu kita buat fungsi root. Trace not implement error. Kemudian buat karena dengan parameter p, lalu mencoba setelah itu untuk lainnya kemudian kita buat dev isload. Dengan parameter self kita return self load dengan parameter self p non changing lalu def is empty. Kita return runnya. Nah, ini kita lanjut dulu untuk penjelasannya. Di sini ada computing depth, yaitu komputasi dari kedalaman dari tree-nya. Nah, di sini dimisalkan P adalah posisi node pada pohon atau tree T. Kemudian untuk depth atau kedalamannya itu depth dari P adalah jumlah dari ancestor dari P yang tidak termasuk P itu sendiri. Kemudian kedalaman dari root T adalah 0 seperti yang dimiliki akar tersebut yang tidak ada ancestornya. Lalu kedalaman dari P juga dapat didefinisikan secara rekursif, yaitu jika P adalah akar maka kedalaman P adalah 0. Nah, jika tidak kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman dari P-nya. Nah, untuk kodenya di situ dibuatkan self def self dengan parameter P. Dibuat kondisi if self is root P maka kita return 0. Nah, else jika tidak maka return 1 ditambah self def. Self parent P. Lalu pada running time di kedalaman T dep untuk posisi P pada saat DP menunjukkan kedalaman P pada pohon T. Jika algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap ancestor dari P. Nah, kemudian untuk kedalaman P ini berjalan dalam waktu bit O
N pada kasus terburuknya atau worst case-nya, di mana N adalah jumlah total posisi T adalah karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N-1 jika semua node membentuk satu cabang. Kemudian ada computing height atau menghitung ketinggiannya. Nah, ketinggian pada posisi T pada posisi tree juga didefinisikan secara kursif, yaitu jika P adalah maka tinggi P sama dengan 0. Nah, jika tidak maka P adalah tinggi adalah lebih tinggi dari tinggi maksimum P-nya. Nah, tinggi dari tree tidak kosong adalah tinggi akar dari T-nya. Nah, untuk proposition yaitu tinggi pohon tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi leaf-nya. Nah, di sini kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian, yaitu Hex1 dan Hex2. Nah, Hex1 itu memanggil ke dalam algoritma P pada setiap posisi leaf yang mengarah ke bit O n pangkat 2 di kompleksitas worst case. Kemudian Hex2 dengan parameter T yaitu memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau P 0 kompleksitas waktunya. Nah, di sini misalnya ada n jumlah posisi kemudian misalkan terdapat posisi leaf dari posisi L untuk posisi leaf-nya. Nah, waktu komputasinya yaitu O n sigma P dengan elemen L kemudian dikali dp tambah 1. Nah, setiap pemanggilan ke fungsi dp memiliki waktu konstan O dp tambah 1 yang dimana dalam kasus terburuk atau worst case-nya dapat berubah kompleksitas waktu n-1 atau bit ON. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Maka kompleksitas waktu terburuk atau war time dari sebuah H1 adalah ON tambah 1 N pangkat 2 menghampiri ON pangkat 2. Nah, untuk kodenya kita buat fungsi dep Hex1 kita return solve dep P in self position is self sleep. Oke, selanjutnya untuk Hex2. Nah, pada Hex2 ini memberikan kinerja worst case atau worst case time bit ON. Nah, kemudian ini berkembang secara top down. Untuk children P berjalan pada waktu OCP tambah 1 di mana yang ini menunjukkan number dari child P. Kemudian untuk Hex2 yaitu menghabiskan OCP plus 1 waktu pada setiap posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah O sigma P CP tambah 1 sama dengan ON tambah sigma CP kemudian sama dengan ON plus N min 1. Nah, ON. Nah, untuk posisinya misalkan T adalah pohon dengan N posisi dan misalkan CP menyatakan banyaknya child dari posisi P dan kemudian T kemudian menjumlahkan posisi T. Nah, untuk justification setiap posisi T kecuali akar adalah CH dan dari posisi lain dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Kemudian untuk Hex2-nya yaitu dibuat
South is left dengan parameter P, maka return 0, else kita return 1 plus max self x2 c in self children. Lalu buat fungsi age sampai 9 0. Ini buat kondisi if p sama dengan if p is 0, maka p sama dengan so lalu return self. Nah, setelah itu kita ke materi binary trees atau pohon biner. Nah, binary tree adalah pohon terurut dengan properti yaitu setiap node mempunyai paling banyak 2 children. Kemudian setiap children dari node-nya akan diberi label sebagai children kiri atau children kanan. Nah, children kiri yang mendahului children kanan dalam urutan children dalam sebuah node dari subtree yang berakar pada child kiri atau kanan dari simpul interval V disebut left sub atau right subtree masing-masing dari V. Kemudian binary tree dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau pohon seperti ini juga disebut sebagai children full binary trees. Nah, jadi dalam binary yang tepat setiap internal memiliki tepat. Nah, untuk biner yang tidak tepat berarti improper. Nah, contohnya decision tree adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pernyataan ya atau tidak. Nah, ada juga contoh lain yaitu ekspresi aritmatika dalam dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan left dengan variabel dan konstanta dan node internal adalah operatornya. Nah, seperti ini contohnya. Ini bagian decision tree dan ini untuk contoh aritmatika. Lalu untuk definisi dari recursive binary tree yaitu pohon binar atau binary tree kosong atau terdiri dari sebuah node R disebut root dari T yang menyimpan sebuah elemen. Nah, binary tree mungkin kosong disebut subtree kiri dari T. Nah, untuk binary tree yang mungkin kosong disebut subtree kanan dari T. Nah, untuk binary tree abstracted type sebagai tipe data abstrak pohon biner merupakan spesialisasi tree yang mendukung 3 metode pengakses tambahan yaitu left, right, and siblings. Left ini mengembalikan posisi yang mewakili children dan kiri atau bernilai non jika P tidak mempunyai children kiri. Dan untuk
T-right, yaitu mengembalikan posisi yang mewakili chair dan kanan dari P atau bernilai non jika P tidak mempunyai chair dan kanan. Nah, untuk sibling yaitu mengembalikan posisi yang mewakili siblings dari P atau bernilai non jika P tidak mempunyai siblings. Nah, untuk implementasi kelas abstract data type dari pohon biner. Nah, di sini akan dibuatkan kelas binary tree yang masih bersifat abstrak. Nah, ini mewarisi semua properti dari kelas tree yaitu parent, is, left, dan root. Nah, ini juga menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak metode yang baru yaitu left and right. Nah, ini juga menyediakan implementasi konkret dari dua metode yaitu siblings dan children. Langsung saja kita praktekkan lagi kok untuk codingannya. Di sini kita akan buat kelas baru dengan mewarisi kelas tree, yaitu kita buat kelas binary tree. Kita buat fungsi left and right. Kemudian kita res implement error. Lalu buat fungsi right-nya. Kemudian res implement error. Lalu buat fungsi sibling. Parent sama dengan self. Kemudian if parent is kita itu kita buat kondisi lagi P sama dengan maka kita return kemudian else return self dot left and right. Kemudian itu kita buat fungsi children. Self P. Kemudian kita buat kondisi if P is not known, maka yield self left dalam kondisi kedua yaitu if self right P is not known, yield self. Oke, kita lanjutkan untuk properties dari binary tree. Nah, untuk properti dari binary tree kita menyatakan dari himpunan semua node dari sebuah pohon tree pada kedalaman yang sama yaitu D jika ketinggian atau level D dari T. Nah, secara umum level D memiliki node hampir 2 pangkat D banyaknya. Nah, jumlah maksimum node pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial dengan turunan. Ini contohnya. Kemudian untuk justification
yaitu kita membuat dua tumpukan, satu untuk not eksternal dan satu lagi untuk non internal. Seperti ini. Kemudian pada C1, jika T mempunyai satu simpul atau not V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk not internal. Nah, untuk case 2, jika T memiliki lebih dari satu not, kita dapat menghapus sepasang atau satu not eksternal dan satu not internal sekaligus. Pada akhirnya hanya tersisa satu not yang bersifat eksternal. Nah, diperhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk biner yang tidak tepat pada pohon dan pohon non-biner. Lalu ada implementing trees atau pengimplementasian trees. Nah, di sini ada 3, yaitu link structure of binary trees, kemudian array based representation, kemudian yang ketiga tadi. Lalu kita akan praktikkan di sini structure of binary trees. Nah, di sini setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Nah, yaitu di sini ada elemen yang disimpan pada posisi P, kemudian left child node, kemudian child node dan parent node. Nah, tree ini mention dua variabel, yaitu variabel untuk menyimpan referensi node akar, kemudian variabel size mewakili jumlah total node dari P. Oke. Nah, di sini ada Python implementation of link binary tree structure. Nah, di sini terdapat subclass dari kelas binary tree. Kemudian ini mendefinisikan dua nested class, yaitu non-public node untuk merepresentasikan node-nya, kemudian kelas posisi public yang membungkus node yang diwarisi kelas position. Kemudian ada di sini menyediakan dua metode utilitas, yaitu validitas atau validity dan make position validity. Ini untuk memeriksa dengan kuat validitas dari posisi tertentu saat membukanya, kemudian untuk make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke panggilan. Lalu ada operation for updating link binary tree. Di sini ada add root, add left, right, and delete serta T yang ini berjalan dalam bit O serta work case time. Ini dia ada contohnya. Baik, sekarang kita langsung praktikan saja bagian kodenya. Untuk link binary tree structure, di sini kita buat kelas baru, yaitu kelas link binary tree dengan tulisan dari kelas binary tree. Nah, setelah itu dibuat kelas node. Lalu like lalu buat fungsi ini self elemen dan sama dengan right sama dengan kemudian self elemen sama dengan elemen, kemudian self elemen sama dengan self left sama dengan self right. Kemudian class position
binary tree position. Fungsi ini self container enable. Self container sama dengan container dan not sama dengan not. Setelah itu fungsi ini not kemudian fungsi yaitu return type types of and other is kemudian fungsi validate dengan parameter self. Sini kita buat kondisi if not self position maka terus error mispaper position type per kemudian kondisi yang kedua yaitu if p container is not self voice error kemudian kondisi yang ketiga yaitu if not is maka harus error is valid. Selanjutnya kita return kemudian dia buat fungsi make position parameter self. Kemudian return self position is not none else none. Nah setelah itu untuk binary tree construction-nya dibuat fungsi ini
underscore size sama dengan lalu difference dan result make position so sama dengan divided and return 0. Okay. Position of parent, kemudian fungsi left dan parameter self. Okay. So validate P, kemudian make position left or right. Setelah itu kemudian kalau sama dengan lalu kondisi kemudian fungsi def is not known trace value access, kemudian sources not it return so make position so you can see parameter self ini
kemudian kondisi if access. So yes, sama dengan sel. Enak. Copy saja. Kita ganti like. Change the replace. Not sama dengan not not sama dengan lalu delete. Self ninja dan p sama dengan 2 raise value error p has 2 children. Kemudian child sama dengan not left if not left else not right. Kemudian kondisi if child is not known, child parent sama dengan not parent. Kemudian if not is self not maka self root sama dengan child else sama dengan not parent. Kemudian kondisi if not is parent left. Else parent right sama dengan child self size nya itu dikurangi
Di sini udah copy saja ini. If not so, ini diganti T2. Ini right. Kemudian print children, if P is not none. Kemudian if lebih besar dari 0, maka
dot return here start sama dengan self logout. Pencarian start air. Oke, untuk fungsinya sudah selesai semua kita tulis. Kemudian kita buat untuk memanggil fungsi. Kemudian New York. P access in. Kemudian fungsi kita copy dari sini. Kita ganti. Nanti bloknya kita ganti. Jadi nanti tambah dan tambah. Kemudian
level. Ini tambah kemudian 3, setelah itu 3 lagi, satu, baik, kurang, kemudian 2, kemudian left right. Baik. 9, kemudian left right. Tunggu Pak, belum Pak mandi. Tiga. Lalu yang terakhir left right. Rame. Tujuh. Right, kemudian print. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat. Di sini ada provinsi Chicago, Seattle, kemudian Chicago, ada Baltimore, New York, kemudian Baltimore, New York, dan Seattle. Lalu ini output dari slide yang kita buat itu sama. Baik, mungkin itu tadi adalah penjelasan dari implementasi link binary structure. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.